kalau aku nggak ada di surga, kamu cari aku ya, dan minta sama Allah untuk menyatukan kita kembali di surga. Aku denger gitu, ya Allah, sampai nangis tau gue denger gitu, sedih banget. Halo semuanya, assalamualaikum, Mbak Kartika di sini. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di vlog kali ini aku akan cerita tentang pengaruh suami dalam kehidupan aku gitu ya. Karena banyak yang kalau ketemu nih ya sama orang sini gitu ya, aduh Rika, kamu bagus ya bisa bawa suami jadi soleh begitu gitu ya. Aku selalu senyum aja gitu ya. Karena sebenarnya sih karena dari awalnya juga bukan aku yang bawa suami yang bawa aku ke arah yang lebih baik gitu, kita berhijrah gitu ya. Tapi nah, sebelum itu aku mau cerita tentang gimana sih dulunya suami itu kayak gimana, waktu kecilnya suami itu kayak gimana sehingga sampai sekarang gitu. Aku mau cerita masalah itu. Dan suami bukan untuk menjelekkan seseorang, aib seseorang, nggak gitu. Cuman mudah-mudahan ini menjadi renungan kita, menjadi inspirasi kita gitu buat kedepannya. Nah, suami itu lahir dari keluarga yang emang dari kecil itu dimana orang tuanya itu nggak rukun, selalu berantem. Pokoknya keluarga yang emang kurang harmonis gitu ya. Dan kalau misalkan keluarga kurang harmonis itu kemungkinan yang jadi korban itu anak. Makanya dari itu suami waktu kecil itu sering kena kekerasan rumah tangga, belum lagi di sekolahnya dia kena bully kayak gitu. Emang dari kecil itu dia udah diterpa gitu, sampai ya kekerasan rumah tangga, sampai dia berdarah kayak gitu, sampai dia dikunci di tempat gelap. Itu suami dulu pernah ngalamin. Otomatis dari pendidikan keluarga yang kurang bagus, karena suami itu dari umur 9, 10, 11 itu dia udah mulai ngerokok. Dan di keluarganya itu nggak ada yang bilang boleh ngerokok, jangan ngerokok gitu. Malah di keluarganya itu kalanya kayak mengiyakan, mengesokkan gitu ya. Awal-awal suami waktu kecil itu dia ngerokok, awalnya ngambil dari bapaknya gitu ya. Terus bapaknya nanya, kok rokoknya hilang? Aku rokok. Itu nggak ada istilahnya, oh kamu jangan ngerokok dong, ini kecil itu nggak ada gitu. Makanya dibiarin aja. Makanya dari sana itu suami, kok gua ngerokok dibiarin ya. Nah, kalau anak sudah ngerokok dibiarin, dia berani untuk nyoba yang lainnya kayak minuman keras. Dia udah 11 tahun udah minum minuman keras, dan itu di keluarganya itu nggak ada yang marahin, itu nggak ada. Maksudnya biasa aja gitu ya, nggak sampai gitu. Sampai suami umur 13 tahun dia udah mencoba untuk kerja sendiri gitu, nyari kerja sendiri. Otomatis kalau misalkan nyari kerja sendiri, dia belajar kurang. Terus kalau anak udah punya uang, dia ngerasa bisa melakukan apa aja gitu, udah ngerokok, ngedrugs, terus apalagi ya, masuk clubbing, keluar clubbing, itu udah biasa gitu. Dan itu enggak apalagi makin kesini itu makin brutal gitu, makin kesini makin brutal, sampai suami itu udah sering ode gitu, udah sering ode ngejual narkoba itu udah biasa gitu ya. Nah, alhamdulillah sejak kita menikah dan suami belajar Islam dan dia mengerti tentang agama gitu, dan dulunya itu boro-boro ya, keluarganya itu bukan dari keluarga yang emang beragama gitu, yang keluarga emang nggak percaya tentang Tuhan gitu ya. Nah, akhirnya ketemu saya dan masuk Islam, alhamdulillah. Dan suami belajar, malah suami yang awalnya ngajak kita untuk berhijrah gitu ya. Kalau misalkan teman-teman dari kenal nyimak dari konten aku sebelumnya, itu awal-awal kita ketemu itu pasti tahu ya. Nah, dan awal-awalnya berhijrah itu emang suami yang ngajak aku berhijrah. Sampai sekarang pun maunya suami itu aku menutup cadar lah, cuman aku belum siap yang menutup cadar lah kayak gitu ya. Emang udah benar-benar gimana sih suami terhadap kehidupan aku gitu ya. Mungkin suami ini adalah satu orang di dunia ini yang yang menerima aku apa adanya. Itu cuma suami aja. Karena dulu aku juga sering
menjalin hubungan, maksudnya pacaran sama orang Indonesia atau orang luar negeri gitu ya. Mereka itu selalu keberatan karena aku punya anak pada anaknya 2 gitu. Terus aku juga dulu kalau pacaran itu pasti orangnya itu lebih muda dari aku. Sebenarnya sih aku nggak pengen sih punya pacar atau kenalan itu yang lebih muda dari aku, cuman nggak tahu selalu aja begitu gitu. Dari umurnya itu selalu aku tuh lebih tua gitu. Dan kendala umur juga kadang-kadang suka jadi kendala gitu ya, suka jadi kendala gitu ya. Nah, nggak sering kali aku berhubungan sama pacaran sama orang gitu ya, pas ujung-ujungnya tuh orang tua saya nggak setuju karena kamu udah punya anak, orang tua saya nggak setuju karena umur kamu itu lebih dewasa dari aku gitu, kayak gitu ya. Tapi waktu ketemu suami, dia nggak sama sekali nggak ada omongan ke sana. Udah gitu dia sama sekali nggak mikirin anak aku berapa, umur aku berapa, agama aku apa yang aku miliki, dia nerima aku apa adanya. Terus masalah anak pun juga, jadi suami itu udah aku menerima aku adanya. Terus sama anak juga masalah ngasuh anak gitu, aku itu malah lebih banyak belajar dari suami gitu ya. Kalau masalah mendidik anak ya, suami itu orangnya itu sama anak tuh tegas, konsekuen. Tapi suami itu nggak pernah mukul anak sampai babak belur gitu, nggak pernah namanya nyakitin anak gitu ya. Kalaupun misalkan lagi marah-marah banget, paling menghukum anak itu, kamu sana ke ujung gitu. Misalkan kalau kita bilangnya off the hook gitu, kamu off the hook, misalkan di ujung, berdiri di ujung gitu, kayak gitu. Kalau itu marah-marah banget. Kalau enggak, mesti kan kasih konsekuensi, dia jewer sedikit gitu, sedikit, atau enggak mukul yang enggak menyakitin gitu ya. Karena dia belajar dari mungkin dia dulu kayak gimana gitu. Jadi dia ngerasa jangan anak gue itu seperti aku dulu gitu. Kadang suami juga sekarang itu masih ngerasa trauma gitu dari masa kecilnya dia dulu gitu. Dan dia ngerasain jangan anak aku itu kayak begitu gitu. Mau ke Keja, mau ke Kirana, mau ke Ian, itu dia nggak pernah sampai ringan tangan gitu, nggak pernah dia. Kalaupun kadang dia suka ngasih tahu aku, kalau mau kamu marah sama anak, jangan pukul anak. Karena di mana kamu sedang marah pukul anak, itu yang mukul itu bukan untuk mendidik tapi untuk menyakitin. Kalau kamu misalkan marah banget sama anak, lebih baik suruh anak pergi ke depan atau pergi ke kamarnya, suruh dia pergi ke kamarnya, dan kita duduk dulu, minum teh dulu. Jangan sampai kita marah ke anak langsung cepat itu nggak boleh gitu. Kita boleh mendidik anak, kita boleh mukul tapi bukan untuk menyakiti. Itu yang diajarkan suami ya. Kecuali kalau Keja ngerokok, Keja mulai minum keras, nah itu kamu pukul sekeras-kerasnya supaya dia ngerasain gimana sakitnya dan dia ngerasa kapok. Itu kamu harus lakukan. Tapi kalau masalah dikit-gitu, kecil gitu, nggak usah. Karena mungkin dia pengalaman dulu gitu. Sebenarnya dia ngerokok, dia itu cuman minta orang tuanya itu, kamu jangan ngerokok dong, itu kan nggak bagus buat kesehatan. Maksudnya dia sebenarnya dia tuh pengen orang tuanya ngomong kayak gitu, pengen dia ada perhatian dari orang tua. Ternyata dia enggak, dan dia bablas, dan jangan kayak begitu. Aku tahu suami itu masih ngerokok gitu, aku tahu, tapi dia nggak pernah menunjukkan hobi jelek dia di depan aku gitu ya. Kalau di depan aku udah ngerokok, nggak pernah dia. Apalagi depan anak-anak itu nggak boleh kita menunjukkan hobi jelek kita di depan anak-anak gitu ya. Dia udah sebenarnya sih dia berusaha untuk tidak merokok, tapi emang itu kata dia susah banget. Aku ngerokok dari umur 10 tahun, jadi bener-bener kalau nggak ngerokok itu ngerasa bener-bener ngerasa edik ngerokok kayak gimana sih gitu. Aku juga nggak pernah sih ngalamin edik, tapi orang-orang perokok pasti tahu gitu ya gimana susahnya ngelepasin ngerokok. Dan suami itu juga berusaha untuk nggak merokok, tapi emang pelan-pelan gitu, pelan-pelan dia ngerokok kalau emang dia lagi
sekali dua kali itu juga nggak di depan kami gitu ya. Tapi saya tahu kecium lah, namanya juga istri, kalau misalkan ada yang bau yang aneh juga. Tapi aku nggak pernah ngungkapin, ya udah biarin aja lah, yang penting nggak di depan kita dan di depan anak-anak gitu ya. Aku tahu dia berusaha untuk mengurangin itu, aku tahu banget gitu ya. Kalau sekarang pun alhamdulillah ya, kalau sekarang pun suami lebih apa ya, kita sama-sama mengingetin, kita sama-sama belajar Islam kita hijrah, kita mungkin kita hijrah, tapi bukan segala-galanya kita tahu gitu ya. Banyak kok yang kita harus belajar gitu ya. Kadang ada yang di komen di aku gitu ya, masalah anjing lah, masalah inilah, masalah itulah. Jujur kita sampai sekarang itu perjuangan kita itu lumayan gitu ya, sama keluarga, apalagi keluarga suami yang emang ateis gitu, nggak percaya agama gitu ya. Dari awal kita kesini kita berusaha untuk lebih menerapkan kehidupan Islam dalam keluarga kita. Itu berat gitu, maksudnya beratnya banyak cobaannya gitu, dimana suami harus keluar dari tradisinya dia gitu. Tradisi dia itu kayak di tradisi makan Natal, makan malam Natal, tradisi Sinterklas, tradisi Halloween kayak gitu kan, itu tradisi keluarga gitu ya. Dan suami harus angkat kaki, harus mundur, harus tidak, kita keluarga harus mundur, harus tidak merayakan bareng-bareng di saat perayaan tersebut gitu ya, karena gitu bukan ajaran agama kita. Kita berusaha, walaupun banyak orang yang muslim pun di sini yang merayakannya dengan dalih toleransi, apa itu terserah pendirian ya, tapi kami enggak gitu. Dan itu pun perjuangannya lama gitu, maksudnya dimana harus dibusuhin keluarga, dimana mamanya harus nangis karena mungkin udah bertahun-tahun kita ngerayain ini, dan kita sejak suami muslim kita nggak ngerayain bareng-bareng. Walaupun suami bilang, mama kita bisa kok merayain makan malam, tapi enggak waktunya Natal, kita bisa di waktu lain kali, kita bisa kok. Mungkin untuk saat ini dia bisa menerima gitu, tapi itu butuh proses dan enggak gampang gitu. Dan sekarang masalah anjing, waktu itu mungkin aku ke rumahnya mertua ya, karena kita kan silaturahmi, namanya anak sama ibu, walaupun berbeda keyakinan tapi tetap silaturahmi itu harus dijaga. Dan kita nggak mau istilahnya terlalu menyakitin orang tua gitu ya, apalagi masalah anjing gitu ya. Kita datang ke rumah mertua karena emang untuk silaturahmi, karena untuk membuat mertua bahagia gitu ya, karena dia hari ulang tahunnya. Walaupun kita tahu di sana tuh ada anjing gitu ya, udahlah, insya Allah gitu. Anjingnya satu saya itu, anjing itu kalau anjing kering itu boleh kita elus gitu. Kalau anjing basah atau kan dilewat mulutnya itu nggak boleh gitu, karena kan basah gitu. Tapi kalau anjing kering itu boleh gitu ya. Kembali lagi ke suami gitu. Dan sekarang gitu kita tetap sama-sama belajar tentang Islam. Kadang suatu saat suami ke aku bilang gitu ya, tahu nggak, kata suami, tahu nggak, seorang istri itu bisa masuk ke surga pintu mana aja yang dia mau, yang dia suka, selama dia bisa menjaga kehormatan, menutup aurat, melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan puasa Ramadan, dan patuh suami meridoinya, suami mengikhlasinya gitu ya. Dia berhak memasuk ke surga lewat mana yang dia mau. Kamu tahu, dan aku akan meridoi kamu dan menanggung dosa-dosa kamu, dan aku bahagia bersama kamu, dan aku ikhlas. Insya Allah akan itu membuat kamu masuk surga. Karena ingat, kalau kamu surga, kalau aku nggak ada surga, kamu cari aku ya, dan minta sama Allah untuk menyatukan kita kembali di surga. Aku denger gitu, ya Allah, sampai nangis tau. Gue denger gitu sedih banget gitu. Maksudnya aku dulu pernah nikah sama orang Islam dari kecil,
Islam dari kecil kita aja, maksudnya bukan mualaf ya, tapi nggak pernah ada omongan kayak begitu. Dia yang emang mualaf gitu ya, masya Allah, omongannya sampai segitu galau. Insya Allah aku akan cari kamu, kalau aku masuk surga nanti aku akan cari kamu, dan aku meminta Allah untuk mengampuni dosa-dosa kamu. Jadi suami aku itu, menurut aku itu, dan suami aku itu adalah kepala rumah tangga, guru aku, inspirasi aku, banyak ilmu-ilmu yang aku dapetin dari suami gitu ya. Mudah-mudahan dari vlog ini ada hikmahnya, yaitu kalau misalnya kita, walaupun kita masa lalu kita kayak gimana, masa kecil kita kurang mengenakan, tapi tetap itu jangan dijadikan kita untuk melakukan kesalahan yang sama kepada orang lain, apalagi kepada orang yang kita cintai gitu ya. Berusaha untuk mengasihi yang terbaik gitu ya. Dan walaupun kita mungkin merasa disakitin waktu kecil, kurang, tetap aja tuh orang tua kita yang harus kita hormati gitu ya. Dan insya Allah segala apapun yang terjadi di kehidupan kita adalah itu merupakan Allah yang berencana. Tapi kita sebagai manusia, kita bisa berdoa gitu, bisa berdoa, mohon yang terbaik buat kehidupan kita. Nah, sekian dulu teman-teman aku kali ini, insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sampai ketemu di vlog berikutnya. Dah, assalamualaikum.